Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Insyaallah. Ini tuh majelis taklim yang paling pagi. Benar. Saya tuh kalau ngisi tuh biasanya jam 9:04 ini majelis taklim paling pagi. Makanya saya datang tuh berkeringat. Karena saya tuh masih antara saya jam 8. Jam 8 itu saya katakan ini palagan biasa lah. Jadi saya gitu. Tapi Masya Allah ya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita diberikan iman sehingga kita bisa mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu, di mana orang pagi-pagi ini lebih memiliki leyeh-leyeh atau mencari excuse untuk aku masih repot nih domestik, masih nonton anak, masih ini sehingga tidak mau tolabul ilmi. Nah, sementara kita jam 8 teng ya, pasti sebelum jam 8 udah hadir di sini ya, Masya Allah. Semoga Allah catat ini sebagai amalan-amalan terbaik kita. Nah, sesuai dengan judul kita, tema kita hari ini adalah amal menembus langit. Saya bawa PPT dan saya juga bawa kitab Riyadhus Shalihin karena dia nanti akan terkait juga dengan kitab-kitab ini ya. Amal menembus langit, tentu kita sebagai manusia mau semua ya Bu masuk surga ya. Mau ya Bu? Mau. Yang ngomong mau aja masih enggak. Mau nggak Bu? Mau. Gitu dong, semangat. Tentu kita semua mau masuk surga, tapi tidak banyak yang mau belajar gitu. Nggak banyak yang mau belajar. Kita tuh kayak nggak serius gitu. Kalau dibilang mau Ibu berangkat haji, mau. Udah nabung Bu? Belum. Ibu berangkat umrah mau, tapi susah ya gitu. Banyak alasan. Mau masuk surga? Mau. Tahu caranya Bu? Sudah belajar? Belum. Udah belajar nih Bu? Belum. Akhirnya paham Bu? Enggak. Terus mau masuk surga? Emang surga punya kita? Atau punya orang belakang gitu ya, bisa ngasih amplop di bawah? Maka kita harus mencari cara, kita harus tahu metodenya gitu kan. Allah sudah beri spill, bukan spill aja, memberikan tuntunan kepada kita. Amal-amal apa sih? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa masuk ke dalam surga? Kalau orang awam rumusnya mau masuk surga itu kan pahalanya banyak, dosanya sedikit ya Bu ya? Ya kan? Pahalanya sebanyak mungkin, amalan-amalannya dicatat sebagai amalan yang terbaik yang diterima oleh Allah. Sementara dosanya ada dosa kecil tapi terus digugurkan, tobat dan nasuha sehingga dosanya nggak ada lagi. Gitu kan? Rumusnya ya Bu ya? Gitu rumusnya. Tapi kita tahu nggak? Kalau kemarin kayaknya saya sudah ngisi di sini materi taubat dan nasuha, berarti kita sudah tahu bagaimana cara dosa itu kegerus ya. Kalau dosa-dosa ringan, kemarin saya sampaikan dosa-dosa ringan itu dia bisa gugur dengan ketika kita melakukan amalan-amalan ya. Misalnya kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita haji, umroh, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari umroh ke umroh, dari haji ke haji, itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Yang punya tisu. Dosa-dosa kecil. Nah, akan menggugurkan dosa-dosa kecil. Sementara dosa besar itu bisa kita gugurkan cuma satu caranya, taubatan nasuha. Ibu kalau mau sholat, terus sholat, sedekah banyak bermiliar-miliar, tapi dia tidak bisa menghapuskan dosa besar. Dosa besar kata Imam Nawawi cuma taubatan nasuha, bukan sholat taubat ya. Sholat taubat itu sunnah. Taubatan nasuha sama taubat sholatnya beda. Kasihan sama orang yang sedang gak sholat, terus dia misalnya berbuat dosa besar, dia mau bertobat nunggu sholat dulu seminggu keburu mati ya. Jadi taubatan nasuha. Kalau kata Imam Nawawi, taubatan nasuha itu caranya 3. Yang pertama, mengakui dosa itu, dosa besar. Apa saja dosa besar? Dosa besar berzina,
makan riba, membunuh, makan harta anak yatim. Nah, itu termasuk dosa besar. Maka dosa besar yang pertama mengakui dosanya dulu. Mengakui dosanya. Misalnya kan, ya Allah dulu saya pernah pacaran, pernah berzina misalnya gitu ya. Lalu pertama mengakui, kedua menyesali. Disebutkan, ya Allah saya menyesali, saya dulu jahiliyah saya pernah melakukan ini, saya menyesali. Sampai kata para ulama, sampai meneteskan 3 tetes air mata. Jangan dihitung ya Bu. Oke, 3 tetes. Karena pada dasarnya kalau menyesali itu ya nanti akan lebih dari 3 tetes. Kalau kita ingat dosa itu 3 ember, ya nggak cukup 3 tetes. Mengakui, menyesali, lalu berjanji tidak mengulanginya kembali. Berjanji. Jadi disebutkan, ya Allah saya mengakui, saya melakukan A, B, C misalnya ya, dosa besarnya apa, disebutkan, lalu saya menyesali, lalu saya berjanji tidak melakukannya lagi. Oh, itu taubat nasuha. Banyak yang nggak tahu, Bapak tuh gimana sih sholat taubat gitu. Kalau sholat saja 2 rakaat tidak melakukan 3 hal tadi, kata Imam Nawawi, nah itu bukan taubat, ya sholat aja biasa. Jadi kalau misalnya jangan kita ya. Kalau misalnya seseorang melakukan dosa gitu, sedang di tengah jalan gitu kan, terus dia berhenti sebentar, lalu dia melakukan itu misalnya di atas motornya, di dalam mobilnya, misalnya dia melakukan 3 hal tadi, ya Rob, barusan saya melakukan dosa besar, ya Rob, saya melakukan ini, misalnya gitu kan, ya Rob, saya menyesali, ya Rob, benar-benar saya menyesali, lalu saya berjanji tidak melakukannya lagi, sampai berazam gitu loh. Sampai nangis itu benar-benar berjanji gitu. Saya berazam, ya Allah saya berjanji tidak dapat. Itu taubat nasuha. Itu taubat nasuha. Nah, taubat nasuha ini sangat dibutuhkan karena ketika dosa-dosa besar itu ada pada diri kita, itu ibaratnya botol ini, nah itu minum ini tuh ketutup gitu. Nah, makanya orang hatinya keras. Orang kalau hatinya keras atau dirinya keras berarti banyak dosa tuh yang sehingga menutup kebaikan tuh sulit masuk gitu loh. Ada misalnya teman kita yang kita ngajak ngaji gak mau banget gitu. Enggak lah nanti aja gitu. Atau suami kita misalnya wes lah kok sholat ke masjid enggak gitu. Keras banget. Nah mungkin ada dosa besar yang menutup hatinya sehingga dia sulit untuk masuk. Makanya saya kalau ketemu sama orang yang dia, kebetulan kemarin itu saya baru ada yang konsultasi, dia cerita ya ABCD gitu kan, intinya melakukan maksiat, melakukan dosa besar. Terus ketika saya mau kasih saran tuh dia tuh selalu denial, tapi saya begini. Akhirnya saya bilang, Mbak, saya nggak bisa kasih saran apapun untuk sekarang. Mbak riadoh aja, taubatan nasuha. Kalau sudah 40 hari lagi baru kita ketemu. Sulit kita mau ngasih saran sama orang tuh yang hatinya keras gitu loh. Jadi mending suruh dia sholat taubat aja dulu yang banyak. Sholat taubat aja lah nanti. Terus dia aja masih gak mau, kamu coba sholat taubat ya kali gitu. Atau ada orang yang ngerasa, kok hidup aku nih carut marut ya, masalah terus gitu loh kayaknya. Suamiku gini, anakku gini, mertuaku gini, aku begini gitu kan, ekonomi begini gitu. Kenapa ya itu? Coba sholat taubat dulu Mbak, 7 hari ini coba tiap malam coba sholat gitu, malam bangun terus sholat hajat, sholat taubat coba, siapa tahu nanti minggu depan agak lebih mudah karena tadi ada menutup hati. Nah itu terkait dengan dosa. Saya nggak akan bahas banyak karena kita kayaknya udah pernah saya bahas di sini ya. Nah lantas bagaimana terkait dengan pahala? Apakah kita yakin amalan-amalan yang kita lakukan itu dicatat sama Allah gitu ya? Ibaratnya raport centang 100, jadi banyak jadi sambung kita ke surga. Yakin nggak gitu? Banyak orang melakukan amalan sekadar amalan karena nggak punya ilmu gitu. Nah makanya ini materi hari ini yang akan kita bahas. Amalan mana yang diterima oleh Allah, amalan mana yang menembus langit, artinya itu dicatat sebagai amalan terbaik yang ini tuh jadi sambung kamu masuk surga nanti. Nah itu jangan sampai setiap hari kita seolah beramal tapi amalnya tuh sia-sia gitu ya, rugi dong gitu. Nah hakikat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis riwayat Al-Bukhari dikatakan, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku
dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Ketika kita melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, amalan-amalan sunnah, maka Allah tuh mencintai kita. Mencintai kita. Jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Kalau suami kita udah cinta sama kita aja, apa aja kita minta ya nggak baru gitu aja baru Pak, gitu kan. Mau apa bu, gitu kan, gitu. Itu manusia loh. Manusia kan udah kalau udah cinta, semua dikasih ya nggak? Gitu. Pergi cinta buta. Itu nauzubillah saya karena muda tuh yang cinta buta tuh pacaran itu ya, itu cinta buta itu. Pacaran terus semuanya dikasih, habis itu menyesal. Itu namanya cinta. Maka Allah pun juga demikian. Ketika kita melakukan amalan-amalan baik itu wajib, baik itu sunnah, maka Allah senantiasa mencintai kita. Lantas apa yang terjadi ketika kita mengerjakan yang wajib dan yang sunnah? Menurut Ibnu Hajar ya, salat wajib, zakat, menuntut ilmu, jihad, berbakti pada orang tua, amar ma'ruf nahi mungkar, jujur, makan yang halal, menutup aurat ya, pelaksanaan hudud syar'i. Ya, itu adalah sesuatu yang wajib yang harus dikerjakan. Kita harus tahu mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Kalau thalabul ilmi ini fardu ain. Ibu-ibu, teman-teman semua belajar saqofah Islam itu fardu ain. Wajib. Jadi setiap hari kalau ibunya cuma belajar di sini hari Jumat, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad cari tempat lain gitu, atau di setiap hari. Ya, atau cari kelas-kelas gitu. Karena harus menggugurkan kewajiban setiap hari thalabul ilmi. Nah, yang fardu ain adalah saqofah Islam. Kalau fardu kifayah itu ilmu dunia, kedokteran, IPA, IPS, sejarah gitu ya, matematika itu fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada orang di muka bumi ini menjadi ahli matematika, kita nggak perlu belajar matematika gitu. Itu fardu kifayah, artinya ketika ada yang sudah mewakili sudah cukup gitu. Makanya orang mengantarkan jenazah gitu ya, memakamkan jenazah, itu fardu kifayah. Kalau ada orang yang melakukannya, maka kita nggak kena kewajibannya. Tapi saudara-saudara kita di Palestina tidak dimakamkan secara sempurna, kita di sini berdosa. Ya, karena itu fardu kifayah. Nah, menuntut ilmu saqofah Islam itu fardu ain. Maka kita harus berpikir, oh iya ya, itu fardu ain wajib. Aku melaksanakannya nggak setiap hari. Kalau enggak sudah dosa kita. Kita kira kan, oh aku tuh ikut majelis taklim, itu di Azizah, di Somowo kok setiap hari Jumat udah serasa udah ketemu di surga. Seminggu cuma sekali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, enggak, gitu kan. Jadi dapat pahalanya 100 gitu ya, ruginya udah berapa itu gitu. Makanya kita pahami, oh iya ini fardu ain. Makanya ketika orang sudah memahami benar-benar itu, dia akan mencari banyak majelis ilmu, atau dia akan buat kelas-kelas kecil. Hari ini misalnya belajar fikih pernikahan, besok fikih parenting, besoknya akidah ya. Kalau kata para ulama, cara belajar itu belajarlah dari yang ringan, lalu belajar itu harus utuh. Karena kalau kita belajar yang lompat-lompat, hanya tematik saja, dia tidak akan membentuk saksiyah Islam. Ibu-ibu, teman-teman semua tidak akan mengerti. Banyak orang yang sudah ngerasa ngaji berapa tahun, udah 15 tahun saya tuh ngaji, tapi ya apa-apa. Nggak berubah, tidak membentuk karakter Islam. Gitu loh, tidak membentuk karakter Islam. Jadi 54-nya keluar aja gitu. Padahal rasanya ngaji terus. Berarti yang salah bukan temanya, bukan ngajinya, tapi metode ngajinya ya, untuk dirinya sendiri yang salah. Karena ngaji itu Bu, dari kalau kita belajar kan dari yang ringan dulu, yang ringan tapi yang basic, terus meningkat gitu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia sudah harus saksi Islam, sudah harus bisa paham. Sama kayak anak sekolah, tiba-tiba dia langsung perkalian, lah huruf aja nggak ngerti, kan bisa. Seolah-olah belajar tapi nggak paham. Nah itu kebanyakan kita. Kebanyakan kalau kita tuh belajar itu milih-milih, ya nggak boleh. Allah itu kajian tuh kayak berat gitu ya, ngomongin akidah. Enggak lah, saya milih itu aja. Kalau ada kajian pernikahan aja saya ikut. Milih gitu.
Saya tuh anak saya banyak ya, tapi saya tuh kalau kajian-kajian lain enggak, saya kalau berhenti aja lah. Sedang ada tema apa itu di Solo, kajian apa, akidah, riba, enggak lah Bu, lain kali kalau parenting saya ikut. Coba gimana? Kita aja kalau rumpi ya Bu ya, rumpi datangnya di tengah-tengah, ngerti nggak Bu? Ceritanya rumpi aja nggak ngerti, ya Bu. Orang udah ngobrol serius itu kita harus tengah-tengah. Apa tuh? Ngomongin siapa tuh? Iya kan Bu? Rumpi aja, setengah aja datang, nggak cukup. Atau datangnya di depan sama di ujung, tengahnya kayak udah jadi mispersepsi, jadi paham nggak? Oh enggak, gitu loh. Maka diperbaikin cara ngajinya. Oh, aku tuh udah 7 tahun sih terus jangan. Oh, mungkin aku tuh salah metodenya. Belajar dari mana? Dari akidah dulu. Bukan berarti saya bilang, yaudahlah, itu nggak usah datang tiba-tiba. Enggak, itu tambah, nggak apa-apa. Toh kita juga nggak sempat ya kalau nunggu dari ini dulu, umur udah keburu tua, belum mati dong, gitu ya. Tapi misalnya, oke, tematiknya tetap jalan, tapi akidahnya tetap jalan. Nanti mengiringi, oke, baru bisa paham, gitu. Ya, saya itu mau belajar akidah itu. Saya itu ngerasa juga kayak mu'alaf ya, kayak baru masuk Islam. Saya itu bukan lulusan pesantren. Saya baru belajar Islam, benar-benar belajar kitab itu sekitar tahun 2012. Baru belajar itu saya ngerasa kayak baru masuk Islam loh, kayak baru ngerti. Oh ternyata belajar Islam tuh kayak gini ya. Oh saya itu baru lihat kitab gundul itu saya nggak bisa baca. Terus kata guru saya, kata muslim saya, nggak apa-apa Bu Tria, baca aja. Gimana cara bacanya? Saya nggak ngerti. Baca aja, pokoknya sakalnya di atas aja, anggap aja itu di atas semua aja, nggak apa-apa. Gitu. Sudah, terus saya baca, pokoknya saya baca aja, pokoknya istiqomah aja gitu. Walaupun nggak ngerti. Saya memahami kitab, misalnya saya belajar kitab 1, saya paham kitab 1 itu ketika saya sudah kitab 3. Jadi kita tuh kadang-kadang ibu-ibu nggak langsung paham, tapi yang dibutuhkan apa? Istiqomahnya. Kadang-kadang kita merasa jumud ya, belajar Islam itu membosankan. Kenapa membosankan? Karena kita tuh jauh dari Islam, sehingga apa? Merasa aneh, merasa asing, merasa capek, karena kita nggak suka, karena kita nggak senang, membosankan. Bahkan ya muridnya Imam Syafi'i, ya ada seorang murid Imam Syafi'i, dia selalu datang duduknya di belakang. Nah itu di belakang tuh dia murid Imam Syafi'i. Ada seorang murid Imam Syafi'i, dia duduknya di belakang. Dia termasuk orang yang bebal. Oh bukannya di belakang bebal loh Bu, mohon berarti Bu. Dia termasuk orang yang bebal. Bebal tuh gini loh. Kalau misalnya sekali disampaikan, yang lain sekali ngerti, 2 kali lah ya ngerti, 3 kali lah ya paling enggak gitu kan. Ini udah berpuluh-puluh kali disampaikan, yang teman-temannya semua ngerti, dia belum ngerti. Nah itu salah satu murid Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i lihat dia rajin, walaupun dia duduk di belakang gitu kan, tapi dia rajin hadir di majelis ilmu itu. Dia di belakang tuh kadang ngerasa nggak pede. Akhirnya datanglah Imam Syafi'i ke rumahnya si orang yang soleh ini. Lalu apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Seandainya saja ilmu yang ada di otak saya ini seperti makanan, saya akan suapkan ke kamu, katanya, biar kamu tuh ngerti gitu loh. Tapi saya nggak bisa melihat apa-apa, saya cuma bisa menyampaikan, ya kan gitu. Tapi Allah yang memberikan karunia itu, maka apa? Istiqomah aja. Ngerti nggak ngerti, istiqomah aja. Apa sih yang dibilang sama dia itu depan, nggak ngerti aku dia ngomong cepat, ngomong nggak ngerti, udah telan aja Bu, istiqomah aja udah. Nanti mungkin suatu hari nanti pas ketemu sama kajian saya yang ketiga, keempat, baru ngerti, oh ternyata gitu ya maksudnya. Nah muridnya Imam Syafi'i setelah begitu istiqomah aja, dia selalu datang ke majelis ilmu, walau susah sekali dia itu untuk mencerna. Tapi sampai sekarang akhirnya dia menjadi salah satu yang solid, ahli ilmu. Dan kalau kita melihat ilmu-ilmunya Imam Syafi'i sampai ke sini ya, segala macam itu dituliskan oleh salah satu muridnya yang bebal itu. Makanya sampai hari ini kita bisa memahami muridnya yang bebal itu. Jadi artinya ketika kita nggak paham, jangan terus kita langsung nggak usah, nggak apa-apa, biarin aja dia masuk. Penelitian terakhir ya Bu, otak manusia ini dia bisa
menyimpan 300 tahun film tanpa putus. 300 tahun film, artinya 300 tahun kejadian tanpa putus. Otak kita ini bisa nyimpen. Keren ya Bu, walaupun otaknya kecil. Tadi bilang otak udang ya. Dia bisa menampung. Jadi 300 tahun kejadian, kalau ibu menyaksikan, ibu mendengar, ibu meraba, maka ini akan tersimpan di otak kita yang kecil ini. Jadi kalau kita istiqomah menyaksikan apa, walaupun kita nggak ngerti, mata kita akan melihat, telinga kita mendengar, gitu loh. Dia akan tersimpan di memori ini. Makanya kita sering kan Bu mengingat kejadian 20 tahun lalu, ya nggak Bu? Apalagi kalau lagi berantem sama suami, detil banget itu pengingatannya. Ataupun misalnya kita baru datang ke tempat yang baru, tapi kayaknya aku pernah ya kesini, ya nggak Bu? Padahal cuma sebentar, sekilas lewat doang gitu. Itu saking canggihnya otak kita. Dia bisa menampung 300 tahun film. Jadi kalau mau belajar ngerti nggak ngerti, datang istiqomah, minta kepada Allah agar dimudahkan. Begitu juga doa yang kita sampaikan ke anak-anak kita. Misalnya anak kita belajar, ibu-ibu kalau anak belajar mau sekolah jangan dadah gitu doang, doakan anaknya, panggil dulu anaknya, suruh saling, terus doa dulu, taruh di atas ubun-ubunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Alamal Quran, Khalaqal Insan, Alamal Bayan, Allahumma faqihu fiddin wa alimtu at-taqwil, ya Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anakku faqih dalam ilmu Islam, ya Allah. Jadikanlah dia mudah menghafal tafsir, jadikanlah dia anak yang soleh. Kita doa tiap hari, habis itu dihembuskan ke ubun-ubunnya. Bapaknya suruh juga hafalin doanya Pak, gitu. Jangan kamu cuma bisanya cari duitnya aja gitu ya, tapi kamu hafalin doanya. Nanti sudah gitu. Nah gitu ya. Nah balik ke materi tadi ya. Maka mengerjakan yang wajib kita harus tahu yang wajib itu apa saja. Lalu mengerjakan yang sunnah, Maka kata Allah, ketika Allah mencintai kita, Allah akan aku sebagai pendengaran. Jadi ketika Allah mencintai kita, Allah tuh menjadi pendengaran kita. Makanya kita dengar yang baik-baik. Aku sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Allah sebagai tangannya kita untuk berbuat. Saya Allah tuh cinta. Jadi ditemenin semua, mata kita, tangan kita, penglihatan kita, kaki kita, langkah kita, hati kita, semuanya senantiasa dibersamai oleh Allah SWT. Lisan kita ngomongnya yang baik-baik, telinga kita dia terbiasa dengan yang baik-baik gitu. Termasuk ruh-ruh yang ada di sekitar kita. Artinya orang-orang itu hanya dihadirkan orang-orang baik saja. Itu adalah ruh namanya. Ya, kalau di dalam hadis dikatakan bahwa manusia itu dia akan berkumpul dengan roh-roh yang sesamanya. Dia nggak akan mau bergabung dengan roh yang tidak sesamanya. Nggak akan. Makanya ketika kita ngerasa kayaknya udah hijrah, udah baik, kita ngerasa nggak nyambung sama teman yang baru hijrah, ya nggak? Kayak nggak mau lama-lama kita. Ya mungkin masih ketemu, cuman enggak lah. Kenapa kita memilih begitu? Padahal dulu bestie banget. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita hijrah, teman kita yang masih jahiliyah, dia nggak nyaman sama kita. Tiba-tiba dia ngilang, unfriend, kita bahas status apa, dia benci sama kita gitu. Kamu tuh sebenarnya adi sok suci. Gitu kan, nggak enak lah ngobrol dia, itu nggak asik. Dia tuh semenjak pakai kerudung tuh gitu dia tuh. Gitu, teman-teman kita yang jahiliyah. Dia nggak mau, karena sesuai dengan dalilnya bahwa ruh-ruh itu akan bersama dengan yang sesamanya. Ruh kita, ruh yang baik, ya, ruh yang mau hijrah, maka hati ini nggak bisa dipungkiri. Dia tidak akan bisa bersatu seperti minyak dengan air, nggak bisa bersatu. Makanya wajar ketika kita hijrah, tiba-tiba teman kita yang dulu, yang belum hijrah, dia menjauhi kita. Wajar. Terus tiba-tiba ketika kita hijrah, kita mau baik, ketemu sama teman yang baik, yang baru. Makanya gitu, ya aku gak tahu loh kok bisa kenal sama dia, ya padahal dulu gak temenan loh sama dia. Terus tiba-tiba dikasih teman-teman, iya Allah akan menyatukan orang-orang yang sesuai dengan ruhnya. Jadi tenang saja, ketika hijrah gak punya teman, santai aja, Allah akan satukan dengan orang-orang yang baik. Makanya wanita baik untuk baik tadi
yang baik. Itu pun juga sebaliknya, pertemanan juga begitu. Maka kalau kita sudah hijrah tapi masih nyaman dengan orang-orang yang gak baik, masih nyaman dengan orang-orang yang ahli ghibah, jangan-jangan kita belum hijrah. Ada orang udah hijrah, misalnya burungnya udah keluar, masih ghibah-ghibah sama temannya, ketawa kayak semangat banget ya kalau ngobrolin orang misalnya gitu. Itu belum hijrah. Karena senantiasa dia tidak akan bisa bergabung dengan yang tidak sesama dengannya. Lalu apalagi ketika Allah mencintai kita ya, dan jika kita meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah akan memberinya. Ketika kita melakukan amalan wajib, amalan sunnah, dan amalan itu adalah amalan yang terbaik, maka kita angkat tangan kita minta apapun sama Allah, Allah akan memberinya. Enak kan gitu. Makanya nanti ujung dari materi ini adalah kita merasakan bahagia. Orang yang merasa bahagia itu nggak punya rasa khawatir. Kita melihat yang baik-baik, yang indah-indah, yang baik, bersyukur, lisan kita begitu. Kita angkat tangan, kita minta kepada Allah, Allah akan memberinya. Ya, memberi itu jangan dikira kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan, ketika kita berdoa bukan saya mau minta air eski gitu misalnya, itu kan terus dikasih ini enggak gitu. Makna doa itu ketika kita meminta, ya kita meminta maka Allah akan memberi, mungkin sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan brandnya, atau Allah mengganti dengan yang lebih baik, atau Allah menyimpan itu untuk nanti kita di surga. Maka kalau kita sebenarnya kita paham apapun takdir daripada Allah itu indah. Cuma karena bodohnya kita, jahiliyahnya kita, kecilnya ilmu kita, sehingga kita ketika merasa gagal, ya aku kan berdoa, aku kan mintanya sirup misalnya, aku mintanya sirup, tapi kok Allah nggak kasih itu. Kita menganggap ketika kita berdoa Allah nggak kasih sesuai permintaan kita anggap kita gagal. Kita anggap Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal Allah tuh maha tahu. Allah bilang, kamu kalau dikasih sirup nanti batuk, nggak baik buat kamu, maka aku berikan yang lebih baik daripada sirup ini. Cuma kita menganggap ini gantinya dari Allah, ini nggak baik buat kita gitu loh. Kalau itu doa terus nggak pernah dikabulkan, mungkin Allah kabulkan dalam bentuk yang lain gitu. Nah itu ya. Lalu jika ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan melindunginya. Ketika kita melakukan yang wajib tadi, amalan-amalan tadi, amalan itu menjadi amalan terbaik, ya. Lalu Allah tadi yang terakhir, ketika kita memohon perlindungan, pasti Allah akan melindungi kita. Gak perlu takut. Makanya orang yang beriman itu dia gak takut. Nah, ketika perang ya zamannya Rasulullah ya, para sahabat melawan kaum kafir, itu apa yang dikatakan oleh kaum kafir? Tidak pernah kami berperang dengan pasukan muslim yang mereka mencintai kematian. Kan ngeri. Makanya itu Palestina itu kan para tentaranya kan harus minum dulu, mabuk dulu, kalau nggak narkoba dulu gitu, biar dia tuh nggak sadar. Karena kalau dia sadar dia takut. Tapi kalau orang muslim dia yang beriman, dia nggak takut ngelakuin apapun gitu. Kalau dia berjihad, dia mencintai kematian. Loh, kalau jihad itu dua pilihannya dua dan semuanya indah kok. Kalau kalah dia syahid, ya kan? Kalau mati dia syahid, kalau menang dia dapat ghanimah. Enak semuanya, gitu kan? Daripada itu para sahabat lebih memilih syahid. Ada seorang sahabatnya Rasulullah baru malam pertama sekian tahun dia berdoa kepada Allah, ya Allah datanglah aku jodoh ya Allah gitu kan, belum dikasih, suatu hari diberikanlah jodoh. Betapa senangnya dia, coba dia meminta terus dikasih jodoh yang cantik pula. Baru malam pertama baru selesai, terus panggilan jihad, nggak sempat mandi, langsung berangkat terus syahid dia di medan jihad. Rasulullah melihat, kata Rasulullah, itu temanmu dia dimandikan oleh malaikat. Terus kata para sahabat, Rasulullah kok dia dimandikan, bukan ketika syahid kita nggak dimandikan? Coba kau tanya kepada istrinya, kenapa malaikat memandikannya? Lalu ditanya oleh sahabat, itu kenapa? Itu suami tadi kan syahid ya, harusnya kan. Tapi kata Rasulullah dia dimandikan oleh malaikat. Ada apa ceritanya? Terus kata istrinya, iya soalnya habis junub belum sempat mandi, terus langsung berangkat jihad. Gak ada mikir-mikir. Oh lagi malam pertama loh,
kita orang pertama tidak mau diganggu gitu. Apapun itu, enggak. Ini karena imannya tadi, bentuk imannya tadi. Nah, lantas selanjutnya, nah, lalu bagaimana tadi ketika kita sudah tahu bahwa ketika kita punya amalan, melakukan amalan yang wajib, melakukan amalan yang sunnah, lalu Allah mencintainya, maka Allah akan menolong kita tadi, mengabulkan doa-doa kita, melindungi kita. Lantas bagaimana amalan itu mampu menembus langit? Bagaimana amalan itu menjadi ihsanul amal, amal yang terbaik, ihsanul amal. Ibu kalau mau belajar ihsanul amal, ada kitab yang sederhana sekali, ringkas, mudah untuk dipahami. Judulnya Islam dari akar sampai daun. Islam dari akar sampai daun. Ibu cari aja di marketplace, tipis kok Bu, nggak setebal, tipis. Bahasa Indonesia semua, bukan kitab guru gitu ini. Islam dari akar sampai daun. Nah, materi bab yang pertama judulnya ihsanul amal. Ihsanul amal, amal yang terbaik. Nah, lantas bagaimana amal itu menjadi ihsanul amal, menjadi amal yang terbaik, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat dulu dalilnya, Quran surat Hud ya, ayat 7. Artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya di atas air agar Dia memuji. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Kalimatnya apa? Lebih baik amalnya. Ingat ya. Satu lagi dari Al-Mulk ayat 2. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia memuji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Ihsanul amal, ihsanul amal ya. Nah, kalau di sini ayyukum ahsanul amalan, ihsanul itu sama, ihsanul amal berarti amal yang terbaik. Maka yang dicari itu adalah amal yang terbaik, bukan amal yang banyak. Karena dalilnya ihsanul amal, ahsanul amalan, amal yang baik. Maka yang kita fokuskan bagaimana amal kita itu menjadi amal yang baik. Al-Hudayr bin Iyad menjelaskan ya, yang terbaik amalnya adalah amal yang terikhlas dan terbenar. Terikhlas dan terbenar. Nah, kalau ibu-ibu punya kitab Riyadhus Shalihin, di bab yang pertama dia membahas tentang ikhlas dan niat dalam segala perilaku kehidupan. Kenapa bab ini ditaruhnya di bab yang pertama? Karena materi ikhlas ini penting. Kalau kita melakukan amalan tapi tidak ikhlas, dia tidak dicatat sebagai amal. Rugi kan? Rugi. Udah nih cantik-cantik ya kan Bu, pakai kerudung panjang mencintai ya sampai ke bawah, kira-kira udah syar'i, kita udah jadi kayak ibu peri gitu kan, kayak udah bener banget kan. Tapi kita kerudungan gak ikhlas karena Allah gitu loh. Karena iya soalnya kan nanti mau kajian di sama kita, jadi bukan karena Allah. Maka berkerudung itu Bu gak dapat pahala. Atau ibu kerudungan karena dipaksa suami. Mbok kamu toh mah udah tua juga, mbok kerudungan gitu loh, rambut gerai misalnya gitu. Ya wes lah, kerudungan. Itu karena kamu aja loh yang suruh, aku males. Rambut tuh kan masih indah. Terus dia kerudungan karena dipaksa sama suaminya gitu loh. Gak ikhlas karena Allah dia kerudungan. Maka dia kerudungan sepanjang hari itu tidak dicatat sebagai amal gitu loh. Paham ya? Jadi mungkin saja ketika kita melakukan amal tuh gak dicatat. Tidak semua orang pakai kerudung dicatat sebagai amal. Mungkin saja kesini ke majelis taklim juga tidak dicatat sebagai kita amalan, kita bermajelis ilmu. Karena tadi niatnya mungkin gak ikhlas gitu loh. Niatnya karena ya wes lah aku gak berangkat daripada pagi aku ngurusin ini apa gitu kan, males aku, mending aku berangkat aja lah. Bukan mau talabul ilmi gitu loh, tapi mau ngindar aja di rumah gitu kan. Atau ya aku sisa ya kita itu kalau mau berkuing kita jalan-jalan gitu kan ke Makmur. Nah sebenarnya mau
apa tadi? Jadi keikhlasan kita. Apakah amal kita itu ikhlas dilakukan karena Allah atau bukan? Silakan kita diagnosa diri kita masing-masing. Ustazah, dulu soalnya saya itu hijrah, itu saya itu memang cuma ikut-ikutan ya, yang teman-teman sih dipaksa. Memang sih saya dulu tuh hijrah karena banyak masalah, terus saya mau perbaiki diri. Itu gimana? Ya nggak apa-apa kalau sudah terjadi. Kadang-kadang kita memang harus dipaksa ya, harus diketok dulu gitu dengan masalah. Lalu Allah kasih ujian yang besar dulu, baru kita balik ke Allah. Kadang-kadang gitu. Nggak berdasarkan pemikiran gitu loh, kita itu hijrah, tapi berdasarkan ada masalah, kepentok baru balik. Oke, sudah nggak apa-apa karena itu sudah terjadi. Tapi sekarang kita luruskan niat kita. Oh iya, saya dulu sebenarnya pakai kerudung itu cuma malu ya, udah sebenarnya misalnya gitu kan. Soalnya saya dulu kerudungan tuh sedang ngetren gitu misalnya. OOTD pakai kerudung, kalau nggak pakai kerudung kayaknya nggak ngetren sekarang tuh, malah gerai-gerai itu rasanya ketinggalan zaman misalnya. Saya kerudungan tuh soalnya lucu ya, warna-warni misalnya gitu. Sekarang luruskan. Oke, saya pakai kerudung, saya pakai himar karena Allah Ta'ala. Oke ya Bu, sepakat ya? Coba sekarang kita azamkan. Ya Rob, saya berniat, saya memakai kerudung, saya memakai baju jilbab ini karena Allah Ta'ala. Ayo Bu. Ngadep saya tuh. Ya sama-sama. Ya Rob, kami berniat memakai kerudung ini, jilbab ini karena Allah. Terpesona kalau lihat saya. Ya, makanya karena itu sangat penting. Nah, itu boleh kita meluruskan niat juga buat yang lain, misalnya berumah tangga, gitu ya, berumah tangga. Karena apa-apa, setiap yang kita lakukan itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat di dalam hadis yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan bab ikhlas itu ya. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada sekelompok pasukan, dia datang dari Mekah, sekelompok pasukan ya, dia datang ya dari luar Mekah, terus ke Mekah pengen menghancurkan Mekah. Lalu diluluh lantahkan oleh Allah dari pangkal pasar sampai ke perbatasan, diluluh lantahkan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok itu diluluh lantahkan semua, dihancurkan semua sama Allah? Kan itu kan yang datang kan para tentara, dan itu kan kejadiannya di pasar. Sementara di pasar itu kan bukan semua tentara yang jahat, gitu loh. Ada orang pedagang sedang jualan, mungkin ya kan, ada orang sedang bersih-bersih, mungkin ada tukang sampah atau tukang kebersihan dan segala macam. Kan bukan tentara semua. Tapi kenapa Allah luluh lantahkan semuanya? Kan nggak fair gitu loh. Dan gitu ya, kalau kita sekarang ngomongin, kan kayaknya nggak fair. Kok semuanya dihancurkan? Atas apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Kata Rasulullah, Allah meluluh lantahkan mereka, orang-orang tersebut, dan nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Kita itu nanti Bu akan dibangkitkan. Ini yang hari ini hadir di sini akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita masing-masing. Kemarin ke Solo gimana? Kalau aku ini benar atau enggak? Atau mau janjian habis itu? Atau mau ngobrol habis itu kita mau buat forum gimana? Misalnya gitu kan? Atau apa yang lainnya? Maka kita akan dibangkitkan dengan niatnya masing-masing. Fungsi niat itu sangat penting. Akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil hisab. Kita nggak bisa ngeles Bu, nggak bisa kita, oh enggak sih maksud aku begini ya Allah, enggak bisa. Ini lidahnya dia, di belakang kita itu nanti akan diputarkan seperti layar tancap yang besar ketika hari persidangan, ya kan? Lalu nggak perlu saksi manusia, lah ini udah diputarkan layar tancap apa saja yang sudah kita lakukan, plus semua yang ada di hati kita. Karena Allah itu menilai manusia bersama hatinya. Kalau manusia sesama manusia menilai lisannya, itu yang dihukumin gitu. Maka Allah akan tahu. Kita nggak bisa ngeliat, enggak kok maksud hatiku tuh nggak begitu, nggak bisa. Kalau manusia bisa kita tipu, ya kan? Kok begitu sih Bu? Lihat aku kan enggak kok maksud aku kan gitu. Kayak masih bisa. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak bisa bohong. Maka nanti kita akan dibangkitkan. Itu niat kamu kesana nggak benar. Niat kamu begini, niat kamu begini. Maka sangat penting meluruskan niat. Sangat penting meluruskan niat. Saya kemarin tuh hampir tepar, karena saya tuh capek banget. Saya ngisi halako pagi, terus ngisi di BMD, terus sore itu saya punya halako sendiri. Saya kan serius, saya itu masih halako syar'i buat saya sendiri itu 2 kali gitu. Kemarin tuh
udah pegel-pegel, ternyata asam urat saya tinggi. Nah, udah asam urat, di turun tangan tuh udah sakit. Tapi saya pas mau berangkat tuh, ya Allah, kuatkan ya Allah kaki ini, ya Allah, semoga rasa capek, rasa pegel-pegel kaki ini, ya Allah, semua ini jadi sanggup sedikit aja bisa masuk surga gitu, jadi sanggup gitu, biar semangat lagi, biar semangat lagi. Ya kadang-kadang gitu lah. Berangkat tuh kita luruskan niatnya, sampai kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, terus ya Allah luruskan niatku ya Allah gitu kan. Kadang-kadang ya godaan syaitan kan gitu ya. Kayak isi di sini kan bisa aja kita jadi ujukan, ibu ini kan gitu. Ya Allah tuh bisik-bisik kan, ya kan? Lalu kita enggak lurus lagi niatnya, langit lagi. Tapi Allah luruskan niatku gitu loh. Yang saya nggak seberapa gitu misalnya gitu, saya berbagi semoga menjadi, karena apa yang kita sampaikan dari hati akan sampai ke hati kan gitu. Tapi kalau kita nggak suka, kita liatin nggak akan sampai ke hati, nggak akan sampai ke hati. Begitu juga yang terima kalau datang ke sini dia mencintai yang menyampaikan, dia pakai hati maka akan sampai ke hatinya. Jangkut ilmunya. Begitu juga yang nyampein, tapi kalau nyampe dalam misalnya gitu ya, dia gak akan sampai ilmunya. Maka meluruskan dia, ya Allah semoga nanti apa yang saya sampaikan, sedikit yang saya sampaikan lancar ke lisan saya sampai ilmunya. Dan harapan saya ketika ngaji gitu ya, majelis taklim gini, bukan di sini saja mengerti, tapi keluar dari sini berpikir. Karena ya esensinya ketika kita dakwah itu apa? Memberikan kecenderungan, memberikan ketertarikan terhadap Islam. Itu dakwah. Kalau cuma tausiah itu namanya healing aja Bu. Ya, aku tuh senang soalnya berangkat tausiah itu healing bagiku. Aku kayak tenang, lama-lama tidur. Soalnya di rumah aku tuh udah sumpah, udah pusing. Bukan, Bu. Belajar Islam itu ya yang membawakan harus menyampaikan, yang mendengarkan harus ada rasa kecenderungan, ketertarikan, sehingga keluar dia dari majelis ilmu dia berpikir, oh iya ya tadi kan yang disampaikan itu, oh aku harus berubah, aku harus luruskan itu kuncinya dakwah itu. Maka pengemban dakwah seharusnya kita semua tuh berdakwah, yang membawakan itu PR-nya besar. Bagaimana caranya ilmu yang saya sampaikan ini nyampe, ya kan gitu. Itu sebenarnya PR besar Bu. Saya kalau habis ngisi itu seminggu saya harus sinau dulu sebelum ngisi materi. Bukan sinau apa, saya harus mencari kalimat, mencocokkannya dengan target sehingga itu ringan, sehingga dia bisa paham. Kalau kayak saya nyampe materinya dengan materi kitab kita ini pelajari, nggak nyampe. Kadang-kadang itu kayak, saya kadang-kadang nanya Ibu Afwan, ini targetnya siapa ya, umur berapa, ibu-ibunya kerja di mana gitu. Saya akan menyesuaikan bahasa saya, penyampaian saya gitu loh, agar itu lebih mudah. Daripada kita sok-sokan, kita pakainya bahasa kitab semua, yang dengar nggak ngerti. Ya kan Bu, gitu loh. Karena PR-nya dakwah tuh menyampaikan sampai menimbulkan ketertarikan. Sampai dia berpikir, oh iya tadi tuh materinya tuh sebenarnya tuh simpel, tapi dia mikir, iya tadi kata Ustazah Tria tuh tolabul ilmi itu wajib kan kita setiap hari. Terus aku Senin belum di mana lagi ada majelis ilmu? Senin aku mau kesana gitu. Apa? Berpikir setelah keluar dari majelis ilmu. Ya, kembali ke tadi, kita harus ikhlas di dalam melakukan amalan-amalan. Ya. Para ulama menjadikan salah satu hadis yang terkenal ya, hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat ya wa innamal likulli, semua perbuatan tergantung niatnya. Kita udah sering banget ya mendengar hadis itu, hadis riwayat Bukhari, semua perbuatan tergantung niatnya. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Semua perbuatan tergantung niatnya. Jadi pastikan kita sholat, puasa, sedekah, menutup aurat, taat kepada suami kita, mengurus anak kita masih bayi, menyusui sampai payudara kita berdarah-darah lecet. Nah itu kita luruskan niatnya karena Allah. Kalau nggak karena Allah tuh berat Bu, berat. Ngelakuin apa aja tuh berat, nyusuin anak aja berat kalau nggak karena Allah. Ya, taat sama suami berat. Kalau dia lagi ngasih uang bulanan, gampang taatnya nggak. Coba kalau lagi kurang,
Kamu nih udah nggak kasih nafkah, udah kerja tidur sendiri, ngatur-ngatur aja, tidak benar. Tapi ketika kita, ya ini bagian dari akidah, karena aku menjalankan semua perintahnya Allah gitu. Maka menjadi ikhlas, menjadi ikhlas. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya Ibnu Bajah juga dikatakan, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama yang seharusnya diharap adalah wajahnya Allah, artinya keriduan Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Apabila seorang mempelajari ilmu, ya ilmu agama, artinya saqafah Islam, belajar agama, yang diharapkan ridhonya Allah, terus dia mempelajarinya hanya untuk mencari harta dunia. Aku kekulaan ilmu biar pinter, terus aku ngisi, terus aku mau pasang tarif 10 juta, gitu ya. Maka dia tidak akan mendapat apa-apa, dia akan tidak mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan wangi surga. Wanginya aja enggak, apalagi masuk pintunya. Wangi aja. Karena auzubillah min dzalik. Hadis yang lain, hadis riwayat Tirmizi mengatakan, barang siapa yang belajar sesuatu ilmu untuk menyaingi para ulama atau berdebat dengan orang yang bodoh atau supaya manusia memandang kepadanya, maka dia di dalam neraka. Dia nyari ilmu, kelihatannya gitu bagus gitu ya, tapi nggak ikhlas. Aku pengen belajar karena aku pengen debat sama ulama itu loh. Aku tuh pengen belajar biar aku tuh biar kelihatan kayak pinter gitu. Aku pengen belajar atau nanti biar aku tuh bisa buat kelas, terus aku tuh bisa banyak duit, aku bisa buat keluar negeri terus, misalnya gitu kayak gitu. Maka apa? Tempatnya di dalam neraka. Ngeri. Kayak sama dia tuh benar-benar kita minta kepada Allah itu. Kadang-kadang kita aja nggak sadar dia kita salah kan gitu. Syaitan kan gitu. Syaitan itu dia kan bisik-bisik musuh syaitan. Kalau kita itu nggak hijrah, nggak baik, setan tuh nggak perlu bisik-bisik ya untuk. Kata setan nggak usah dibisikin, dia tidak kayak setan. Ya nggak? Orang kalau nggak hijrah nggak baik itu nggak perlu kok. Ada setan, dia sih kayak setan. Kata setan nggak usah dirayu. Ngapain? Nggak usah kita rayu, dia udah persis kayak kita kok. Tapi kalau orang udah mulai nih mau menimba ilmu, ya kan, mau cari saqafah Islam, pertama dia lurus tuh. Nah mulai dari setan. Kamu banyak nanti, biar kamu begini, biar kamu dianggap solihah, biar kamu begini dikatain sama orang begini-begini, mulai. Nah itu hati-hati. Makanya memang setiap hari kita minta kepada Allah, Allah luruskan niatku, ya Allah luruskan niatku, ya Allah. Ya, termasuk itu yang saya lakukan juga, luruskan niat. Pengaruh ikhlas terhadap seseorang menurut Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya apa tuh pengaruh ikhlas? Kadar pertolongan Allah kepada hambanya hanyalah sesuai dengan kadar niat yang mereka canangkan. Siapa saja yang sempurna niatnya, sempurna pula pertolongan Allah. Siapa saja yang kurang niatnya, kurang pula pertolongan Allah kepadanya. Ya, jadi kalau niatnya sempurna, pertolongan Allah sempurna. Allah akan memberikan pertolongannya. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, begitu juga. Begitu juga. Jadi kalau kita lihat, oh kayaknya aku kok pertolongan nggak turun-turun ya. Kayaknya mungkin aku doanya juga nggak ikhlas. Sholatnya juga mungkin nggak ikhlas, nggak diperbaiki. Sholatnya tuh pas ada maunya aja mungkin gitu ya. Nah, hukum perbuatan itu terikat dengan syariat. Amalan-amalan manusia itu terikat dengan syariat Islam. Bahkan niat itu menjadikan perbuatan diterima di sisi Allah. Niat itu menjadikan perbuatan kita diterima. Tapi tadi niat yang ikhlas. Tidak mungkin ikhlas kalau tidak beriman. Hanya kalau ada yang tanya gimana ya caranya? Gimana ya caranya agar saya itu bisa ikhlas gitu. Ya saya bilang, Mbak harus belajar akidah karena terkait dengan iman. Kalau tidak ada iman, belum tentu atau tidak mungkin kita bisa ikhlas. Karena nggak ada iman. Iman itu apa? Keyakinan. Yakin kepada Allah bahwa segala yang Allah perintahkan ini benar, lantas kita ikhlas melakukan yang kita perintahkan Allah, gitu loh. Makanya segala macam perbuatan bisa kita
wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Mau kemana kita nanti? Mau surga, mau ke neraka gitu. Ketika kita sudah dalam pemahaman itu ya, maka melakukan apapun perintahnya Allah kita mau. Kadang-kadang ya itu saya sering bilang di kajian itu, kita itu lebih iman sama dokter ketimbang sama Allah. Jangan Bu, mau sudah menzolim lebih iman pada dukun malah. Enggak apa sih? Lebih iman sama dokter. Lantas apa yang dikatakan dokter kita lakukan ya enggak? Ikhlas kita minum obat sampai 12 biji, ya kan? Sampai 5 biji, minum antibiotik sampai dia alarm, nggak mau sampai lewat jamnya. Kata dokter kalau ini lewat nanti resisten. Ikhlas kita minum obatnya, nggak ada berubah-ubah. Karena apa? Kita iman sama dokter. Kita yakin sama dokter. Itu namanya iman. Iman itu nanti dia akan menimbulkan konsekuensi. Apa? Kita melakukan hukum syarak yang dilakukan. Jadi kalau misalnya saya contohkan iman sama dokter ya. Ketika kita misalnya melihat seorang dokter, lalu kita percaya sama dokter ini, wah dokter ini munafik nih. Ini kayaknya dokter ini dokter paling senior. Apapun yang dibilang sama dokter, dokter suruh amputasi kaki dia mau, operasi dibelek-belek dia mau, iya nggak? Itu namanya iman. Saking kita tuh percaya sama dokter. Dok, pokoknya saya yakin sama dokter. Dokter itu polisi paling senior. Saya ngerti dokter tuh lebih paham dari saya nggak ngerti dokter caranya potong-potong ini, apa belek-belek saya nggak paham. Dokter yang penting sembuh, iya nggak? Iman itu namanya, itu namanya iman. Silakan dok, mau diamputasi silakan, mau dioperasi silakan. Dokter kasih obat 12 biji, saya telan, ikhlas. Karena iman. Kita itu gak iman sama Allah masalahnya. Sehingga apa yang diperintahkan sama Allah kita gak ikhlas lakuinnya. Karena apa? Kita kurang menggali. Jangan-jangan kita tuh gak percaya ada Allah. Ya gak mungkin Ustazah. Masa gak percaya? Percaya lah saya sama Allah. Nah, buktinya kita tuh gak mau nutup aurat misalnya. Kenapa gak tahan sama suami? Kenapa gak mau tolabul ilmi? Kenapa gak belajar fikih munakahat? Fikih pernikahan? Padahal punya suami. Kenapa gak belajar fikih parenting? Padahal anaknya berjibun banyak. Kenapa gak belajar? Tidak iman. Sama kayak orang gak mau minum obat dikasih sama dokter. Berarti gak yakin sama dokternya ya kan? Gitu loh. Artinya ada masalah kita dengan akidah, dengan keimanan. Resep itu bu, kalau kayak dokter, resep itu kayak fikih, hukum syarak, perintah Allah, resep. Nah, sedangkan imannya kita kepada dokter sama iman kita kepada Allah. Maka kalau kita belajar ilmu fikih, ilmu cara menutup aurat, ya fikihnya apa? Zakat, puasa, riba, ya nggak boleh makan riba, apalagi larangan-larangan Allah. Lantas kita nggak mau melakukannya, ya wajar. Masalahnya kita nggak iman nama Allahnya gitu, sama yang memberikan resep perintah ini tadi. Lah kita belajarnya kembali, belajarnya fikih dulu, imannya nggak dipelajarin gitu loh. Nerima resep tapi nggak percaya sama dokternya, itu masalahnya yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa belajar itu kembali kembali. Belajar itu pastikan bahwa kita benar-benar iman. Allah itu satu, Allah lah yang menciptakan kita. Maka ketika Allah menciptakan kita, ada aturannya apa? Kita harus belajar, kita harus beribadah kepada Allah. Semua amalan kita harus sesuai dengan hukum syariah, sesuai dengan perintahnya Allah, sesuai dengan resepnya Allah. Itulah yang namanya iman. Maka iman itu nanti akan melahirkan yang namanya ikhlas. Nyusuin anak walaupun suami gak pernah bantu, walaupun suami malam hari dia gak bangun, dia malah ngorok gitu kan. Tapi ketika kita tahu nyusuin anak ini karena iman kita kepada Allah, bahwa Allah mengatakan dia akan memberikan pahala yang berlimpah kepada seorang ibu yang nyusuin anaknya. Setiap tetes air susu yang dia teteskan karena ikhlas karena Allah, maka akan bernilai 1 tetes pahala kebaikan, 1 pahala kebaikan, 1 tetes. Kita udah tahu itu, nggak perlu mau suami kita nunggit kek, suami kita ngorok kek, nggak bangun-bangun kek, nggak peduli, kan kita tahu tadi ikhlas. Banyak kan orang yang nggak tuh baby blues, ya nggak tuh? Kalau lagi nyusu itu baby blues, oh terus suami cuma sendiri, suami aku nggak bantu gini. Lah, kamu berarti nggak ikhlas, nggak paham berarti gitu loh. Ya kamu lakukan tuh apa? Iya memang saya nggak menafikan ya bahwa super suami itu yang terbaik, iya betul. Tapi kalau kita tidak berada pada kondisi ideal gimana? Mau bunuh diri, anaknya mau diapain gitu? Maka itu masalahnya. Tapi ketika kita belajar, ya Allah ternyata yang nyusuin anak itu 1 tetes air susu itu 1 pahala kebaikan loh.
tuh. Lah kita nyusuin gak mungkin 1 tetes kan Bu? Berapa sekali nyusuin Bu? 2 liter ya kan, sehari, 2 hari, 2 tahun. Ikhlas kita banyak pahalanya. Itu baru nyusuin. Belum lagi nyisirin rambut, belum lagi pakein baju. Itu seperti pahala berjihad. Jihad loh, jihad fisabilillah. Makanya kalau anak-anak kecil, kalau balita gitu kan, kalau kita ganti baju mandi dia itu kayak jihad. Ngejar dulu, apalagi laki-laki gitu. Toleh kamu ini. Itu jihad ini, gitu kan. Sini, ini rambut. Orang saya itu sudah suka itu. Nggak mau Bunda, aku nggak mau rambut aku dilempar begini. Aku pengen kayak Mael, kayak gitu ke depan. Jelek Mak, dipoto kayak gitu rambutnya kok ke depan ke samping. Aku nggak mau itu coba. Kamu mau sekolah nggak? Aku mau sekolah tapi dengan rambut Mael kata itu. Kalau punya sabar, nggak usah sekolah, ya nggak? Tapi oh gitu, ya pahala jihad. Emang jihad tuh begini, gitu kan? Jadi apa? Ikhlas gitu. Oh gitu, mau rambut kayak Mael hari ini, oke, gak apa-apa. Tapi besok kita rambutnya dilempar kanan ya, kita ganti-ganti dong ya. Ada kayak Mael, besok kayak Upin-Upin ya. Gitu. Ikhlas karena Allah. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh terlalu ideal. Gak usah ideal banget lah sama anak-anak. Anak-anak gak bisa makan, gak usah, emosi. Ya anak saya tuh makan kadang-kadang campur gula. Ya kan? Padahal kita tahu, ya kalau nggak dia mau makan, ya udah, Bunda aku pengen pakai gula, aku pengen makan gula, oke gula, oke. Nasi dikasih gula atasnya, dikasih lauk itu, ya campurin semua terserah rasanya apa dia makan kok. Ya kan? Bunda aku pengen makannya pakai itu yogurt, cimori, aku pengen cimori aku campur di atas, enak, enak coba, enak bener enak. Kata aku makan aja nggak apa-apa, lauknya belakangan, nasi dulu sama cimori lauknya belakangan. Ya kayak gitulah. Ya, kita ikhlas karena Allah, karena kita paham apa yang kita lakukan itu bernilai pahala. Maka ketika dia rasanya lelah, rasanya itu benar-benar mengundang kesabaran yang besar, kita balik lagi. Ya Allah, jadikan dia yang terbaik Allah. Kadang-kadang kita harus berantem misalnya sama suami kita, harus bukan berantem ya, berselisih pendapat gitu kan, kayaknya nyakitin kan Bu, gitu kan rasanya gimana gitu, terus diem-dieman kan sakit tuh hatinya ya kan. Tapi Allah semoga hati yang kesal ini gitu kan, jadi saya bersabar, saya nggak nanggepin, jadi nggak berantem, nggak nyakitin, tetap layani, semoga Allah catat ini sebagai amal terbaik. Nah itu yang kita ya. Maka kalau tadi bahwa iman itu melahirkan ikhlas ya, maka amalan-amalan orang kafir, nah itu amal menjadi amal yang fata morgana, karena dia tidak dilahirkan dari rasa iman, tidak dilahirkan dari rasa iman. Amalan itu menjadi amalan yang sia-sia. Nah, setelah tadi yang pertama bahwa amalan yang terbaik itu harus ikhlas sama Allah, lalu yang kedua, dia cuma 2 aja Bu. Ini ya, syaratnya amal itu mau diterima oleh Allah. Yang pertamanya. Yang kedua, amalan tersebut harus sesuai dengan syariat dan contoh dari Rasulullah. Amalan tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. Gak boleh mengadi-ngadi ya, gak boleh buat-buat gitu. Gak boleh kita buat konsep sendiri. Banyak tuh orang yang make upan misalnya, ataupun yang pakai bulu mata, kuku palsu, kuteks ya Bu ya, pakai kuteks, terus dia sholat, terus dia ngomong gini, Mbak, maafkan aku sholat, Allah kan maha tahu. Itu namanya nggak ada, karena amalan itu nggak bisa kita berbuat sendiri. Pas kita ngomong misalnya kan kita jawabkan, emang kamu yang punya surga, emang kamu yang punya surga, sok-sokan gitu kan, Allah yang maha tahu. Lah iya, Allah yang maha tahu, tapi ada rumusnya namanya amalan tubuh gitu kan. Masa nggak fair dong, ada orang yang sholatnya sempurna, wudunya sempurna, disamakan sama orang yang masih pakai kutekan, ya kan sholatnya, ya kasihin dong. Allah kan hadir, ya nggak gitu. Maka ada rumusnya nih gitu loh, bahwa amal itu diterima itu kalau sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunannya. Kalau mau sholat maka wudunya tidak boleh ada yang menempel di tubuh gitu loh. Ya memang saya ini bukan Allah, ya betul ya, saya memang manusia gitu, tapi harus sesuai dengan syariat Islam. Ya ibu kalau masih pakai kuteks terus wudu, ya wudunya nggak nyerap Bu, berarti sholat tanpa wudu ya nggak, jadinya batil, ya nggak diterima amalannya gitu loh. Ibu kalau habis kondangan ininya misalnya 5 meter, ini dihapus dulu wudu gitu kan. Misalnya pakai bulu mata misalnya apa
cat atau apa nyangkut ke tubuh terus dia wudhu, ya itu dibersihkan dulu Bu. Atau ibu kalau pakai salonpas, lepas dulu lah salonpasnya. Ada yang tanya sama saya itu lucu, saya itu soalnya ini pakai salonpas itu baru saya pakai masih panas kayak gitu. Jadi saya boleh nggak melewatinya? Ya Allah, bukan belum mati Bu, kecuali darurat gitu loh. Orang pakai gips misalnya itu kan kakinya patah misalnya gitu, atau tangannya patah, dia pakai gips. Kalau gips dilepas darurat, bisa tangannya melewat atau apa gitu kan. Nah itu boleh, namanya rukhsah, ada alasan syar'i. Lah salonpas. Saya bilang sampai, ibu kalau salonpasnya dilepas, ibu mati nggak? Saya bilang gitu kan. Ini habis itu nggak mau lagi ngobrol sama saya gitu. Kamu kesal banget tuh. Lah ya iya kan, daripada saya bermanis-manis aja ngomong ibunya kagak ngerti ya kan. Kalau nggak mati itu namanya nggak ada darurat Bu. Maaf, bukan dan berarti dilepas dulu salonpasnya, pasang lagi nggak apa-apa Bu. Gitu. Kalau nggak beli yang baru, ya kan? Ya gimana lah ibu, bikin sendiri lah Bu gitu. Atau berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah sakitku sehingga aku tidak perlu pakai salonpas. Kan gitu. Karena sakit orang segitu. Saking malesnya itu makeupnya luntur lepas gitu kan. Ayo masa kecil-kecil aja. Dari kayak ini. Ada yang wudhu kan. Kamu sudah wudhu, ini harus basah. Tapi kok kamu gak hilang ya? Gitu kan. Terus rasanya julid, iya saya julid. Kalau nggak hilang wudhunya namanya karena tahu, gitu. Nah gitu, jadi terus Pak, bahwa amal itu harus sesuai dengan syariat Islam. Maka PR kita harus belajar bagaimana amalan yang benar, cara nutup aurat yang benar kayak gimana. Jangan dikira nanti kita udah pakai menutup aurat, kita udah kayak benar. Menutup aurat ibu ini namanya apa Bu? Apa Bu? Hijab. Apa jilbab? Ini hijab. Apa jilbab? Jilbab yang mana? Jilbab yang mana? Nah. Gimana? Oh saya nanti bapak sih di sini saya isi ibu sana ya. Nanti kita sudah dikit aja. Ini namanya kerudung, ini namanya hijab ataupun namanya khimar Bu. Jalabi, ya kalau ibu lihat di benar 31 ya. Al-Azhar dan Rasulullah. Jalabi itu ini Bu, jalabi itu kalau kita baju gamis. Ini tuh jilbab. Jadi jilbab itu yang ini ibu jangan salah sebut. Ya, jilbab itu ini Bu, gamis. Jalabi bihina. Nomor 31. Al-Azhar 5 sekian. Coba bisa lalu saya buka Al-Azhar 5. Coba kita baca. Al-Azhar. Ya, siapa yang mau dibaca? Jalabi bihina. Mengulurkan jalabi bihina ke seluruh tubuh mereka. Ya Yuhanna, ya Yuhan Nabi, katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, ya Yuhan Nabi, qul azwajika wa banatika wa nisa'i, ya, kepada istri-istrimu, kepada wa banatika, kepada anak-anakmu, wa nisa'i, kepada perempuan-perempuan muslim, al-mu'minin, ya, wa nisa'il mu'minina, kepada perempuan mukmin. Apa? Yudnina alaihinna min jalabibihina. Apa? Untuk mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ini perintah di dalam Al-Quran. Alaihinna min jalabibihina. Ini tuh jalabibihina. Jalabibihina itu bentuk jamak. Bentuk satunya jalabib. Jalabib itu apa? Jilbab. Jadi jilbab itu Bu ini baju kurung dari leher sampai ke kaki atau dari kepala sampai ke kaki. Kalau ibu misalnya umroh haji ada kan yang kita lihat yang dia kayak kerukupan itu loh. Nah itu jalabib. Ya, dia pakai baju dalam, biasanya itu dia pakai ini, terus dia begini. Kalau orang kelihatan matanya doang, itu jalabib. Nah, ini juga atau dari leher sampai ke bawah kaki tanpa terputus ibu. Jadi mohon maaf ya dimantin, kalau terputus ibu pakainya tupis, pakai rok tutup, terus ada atasnya, itu belum sesuai dengan syariat Islam. Walaupun looksnya
kayak sopan, kayak syar'i, tapi tidak sesuai dengan Al-Azhar 59. Al-Azhar 59 dia mengulur dari kepala ataupun dari leher sampai ke kaki tanpa terputus. Namanya mengulur itu nggak terputus, Bu. Kalau misalnya kita tupis, gitu ya, tupis dari sini ke sini, berarti dia mengulur cuma sampai lutut. Misalnya kita pakai tunik ya, nah tunik itu kan berarti mengulurnya sampai kaki. Tunik kan sampai lutut atau di telapak terus ada ini lagi. Nah perintahnya Al-Azhar 59 adalah mengulur sampai ke kaki. Nah kalau kerudung itu An-Nur 31 menutup sampai mana? Sampai dada. Perhiasan kita sampai dada. Jadi ibu minimal ada videonya. Saya mau contoh. Jadi minimal ibu nutup sampai dada gini ya. Dada masing-masing tahu posisinya. Sampai dada. Jadi nggak harus syari ini kayak panjang kayak saya tuh. Gak ada yang kan kita bilang, ya syari itu enggak. Syari itu dia nutup sampai sini. Ini kadang-kadang kita pakai segi 4 gitu ya. Dia yang segini ya sampai nutup dada. Udah cukup, itu udah syari, Bu. Terus belakangnya nggak harus muncul TS itu juga enggak, Bu. Ini yang kebetulan aja. Pokoknya dia belakangnya sejajar sama paha, dada. Paha di sini dong, Bu. Iya, Bu. Ini dada. Nah, belakangnya juga segini. Terus ininya nutup ini apa namanya? Bahu. Jadi kalau misalnya kita pakai apa tuh ya? Yang panjang pasmina. Nah, pakai pasmina tuh kadang-kadang gini, Bu. Depannya kita bisa tutup panjang, belakangnya kayak gini. Nah, Masya Ibu. Wah, dibatin ya, Bu, harus nyampein. Itu ya begitu Bu syarinya. Jadi aku mau pakai yang warna-warni boleh, segi pakai, tapi dia nutup dadanya sini, terus segini, terus ya berarti tuh begini Bu, minimal tuh, minimal banget Bu sini. Nah gitu. Terus pakai baju kalau itu benar gamis, tapi Al-Azhar 59 mengatakan inilah jalabi. Kalau ibu mau kepastiannya, ibu silakan browsing jilbabnya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra itu orang yang dijamin masuk surga. Maka kalau kita mau masuk surga, kita cari orang yang sudah dijamin itu bajunya kayak mana. Ibu ketik baju jilbab Fatimah Az-Zahra, bentuknya saya mau lihat. Iya, ibu yang proses aja jilbab Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Nah ini Bu bentuknya, Bu. Tuh bentuknya. Tuh. Lah baju itu Bu, baju panjang. Anak panjang baju panjang tuh. Proses sendiri lah. Ya, bajunya namanya panjang. Jilbab itu Bu dari ke tangannya panjang, kakinya semua panjang, bukan kuntungan terus pakai outer, itu bukan jilbab. Misalnya, ini kan saya pakai outer juga ya Bu, nah gitu ya. Tapi dalamnya kan ada kita tuh, sininya begini, berarti tidak ada jilbab di badannya. Padahal kewajiban kita di badan kita ketika kita keluar rumah harus ada jilbab. Harus ada jilbab. Jadi pastikan dulu ada jilbab di badan kita. Jilbab itu tadi baju dia mengulur, panjangnya tangannya sampai ke sini, sampai ke kaki. Nah kata Ummu Salamah kepada Rasulullah, ya Rasulullah panjang jilbab itu seberapa ya Rasulullah, gitu kan? Soalnya kalau kami jalan, kata Ummu Salamah, kaki kami masih terlihat. Karena waktu itu belum ada sepos kaki kali ya, belum ada sepos kaki. Ketika kami jalan, kaki kami masih terlihat karena kaki juga aurat. Lalu apa kata Rasulullah? Panjangkan dia segini, sejengkal. Dari mana? Dari mata kaki. Maaf ya Bu, saya angkat sedikit kaki saya. Mata kaki Bu, segini mata kaki ya. Maka segini. Ini dari mata kaki. Panjangan boleh segitu. Ngepel. Lalu kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalau panjangnya sejengkal gitu, ketika kami melangkah tuh masih kelihatan kaki kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, panjangnya rasa-rasa. Jadi dari mata kaki masih mau baju kita sepanjang ini. Terus kata Rasulullah, sudah cukup segitu. Karena ketika melangkah, segini kan setengah meter ya Bu. Setengah meter dari mata kaki, gitu. Masih belum kelihatan kaki, berarti kan dia lompatnya terlalu tinggi lah, jangan dulu ya, gitu lah ya kan gitu. Atau kalau kita pakai kaos kaki atau pakai sepatu, intinya kalau kaki itu tertutup. Jadi kalau kaki itu ininya tertutup, jadi boleh pakai kaos kaki, pakai sepatu, ya dan semacamnya boleh silakan. Tapi kalau baju dia bukan tertutup,
bukan hanya tertutup. Karena kalau hanya tertutup, orang bisa pakai kue lemper itu tertutup kan, gitu. Tapi ada, dia harus menjulur dari leher sampai ke kaki. Itu yang sesuai dengan syariat Islam. Saya kadang-kadang sering menyampaikan itu, cuma banyak yang belum. Tapi saya merasa saya kan cantik. Betapa kita sama-sama sebenarnya masih bisa cantik kok, masih bisa. Ya kalau misalnya punya baju kutu ya udahlah ditambah tangannya, ataupun dijahit jadi satu gitu loh sama opernya. Jadi jilbab dia, yang penting nggak terputus gitu loh. Nah itu ya, insya Allah nanti lah kita di pertemuan yang lain kita akan bahas banyak tentang fikih busana ya. Nah maka harus sesuai dengan syariat Islam. Maka amal perbuatan seorang muslim itu, jika dia tidak ikhlas plus tidak benar maka tertolak. Jika dia tidak ikhlas dan tidak benar, dia tertolak. Jika dia tidak ikhlas tapi dia benar sesuai dengan syariat Islam, dia tetap tertolak. Atau dia ikhlas nih, saya ikhlas karena Allah, saya tutup aurat, tapi tidak benar tadi, tutup auratnya nggak benar, tapi dia ikhlas, dia tertolak. Nah, yang diterima apa? Dia ikhlas karena Allah, terus amalan itu juga benar sesuai dengan syariat Islam. Makanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Karena kalau kita tidak menuntut ilmu, kita nggak tahu aturan yang benar kayak mana. Kita nontonnya TikTok, ya kan? OOTD hari ini, ya bagus ya kayaknya, kita pakai dia. Atau kita melihat dari orang-orang yang terkenal, misalnya anaknya ulama, misalnya anaknya pejabat, dia aja begitu kok pakai kerudung gak apa-apa lah gitu. Ya, hukum syara itu dilihat cuma dari 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, bukan dilihat dari sejarah dari orang yang terkenal, bukan gitu loh. Pahami, ingatin bahwa ada yang namanya ulama ulama yang mengajar kesesatan. Dia itu banyak seperti buih-buih di lautan. Jadi mencari yang benar tuh bukan melihat yang banyak, tapi yang benar. Makanya ini Islam itu dikatakan dia datang seperti asing, dia akan pergi juga seperti asing. Nah maka belajar carilah yang udah memang nggak enak. Iya, kenapa nggak enak? Karena kita ngerasa aneh. Karena kita tuh saking jahiliyahnya gitu loh. Ya, kalau pakai gitu masa olahraga harus pakai pakaian syar'i, masa ke kebun pakaian syar'i? Nah, iya. Mau ke kebun kek, mau gali sumur kek, mau olahraga kek, mau naik kuda kek, mau naik motor kek, semuanya syar'i, harus semua pakainya begini. Tinggal kita sesuaikan. Kalau naik motor janganlah yang begini-gini ya kan? Kasian orang yang bisa ngeliat lampu kita nanti. Ya, tetap syar'i tapi mungkin bahannya yang gimana lah, sesuaikan aja ya kan gitu. Tapi yang disesuaikan tuh bahannya, tapi bentuknya tetap jalabib gitu, bentuknya tetap jilbab. Dia mau kayak abaya gitu, misalnya kainnya. Kalau olahraga mungkin bahan kaos gitu ya. Jadi kayak saya rasa ibu-ibu paling pintar lah mencari itu. Tapi jangan di otak-atik bentuknya, karena bentuknya udah sesuai dengan Al-Azhar 59. Nah maka itu ya ibu-ibu ya, semoga materi tadi yang saya sampaikan bisa dipahami bahwa setiap amalan kita, kalau menjadi amalan itu bukan amalan yang tertolak, menjadi amalan yang diterima, maka pastikan itu ikhlas karena Allah. Yang kedua, dia sesuai dengan syariat Islam. Semoga kita dimudahkan untuk terus senantiasa belajar ya. Itu juga nasihat buat saya agar senantiasa istiqomah belajar sehingga kita tidak salah melakukan amalan-amalan, dan amalan itu menjadi tabungan kita nanti bisa masuk ke dalam surga-Nya Allah. Subhanallah, itu dua materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.